arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd, fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, dipanjangkan umur, sehingga insyaallah kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Karim, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barakah, bulan yang dinanti-nanti oleh setiap orang yang beriman, sesuai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, rasa syukur ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap mukmin, bahwa tidak semua kita dapat mengalami bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali insyaallah dengan bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita beberapa waktu yang lalu yang telah dipanggil pulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala dengan mengakhiri kehidupannya di dunia, baik yang terpapar Covid ataupun dari sebab-sebab yang lain. Rasa syukur ini tentunya harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, menjadikan momentum bulan Ramadan tahun ini adalah momentum yang lebih baik, karena ada dua hal yang perlu kita dasari dan sadari dalam hidup ini, yaitu kita masih diberi Allah umur panjang, kita dapat beramal, kita dapat berbuat semaksimal mungkin untuk bekal kehidupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, momentum yang penting ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atakum Ramadan syahrul barakah. Telah menaungi kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Yakhsyakumullah fi. Allah Subhanahu wa taala akan mengunjungi kita. Fayanduru fihi rahmah. Allah akan memperhatikan mereka itu dengan rahmahnya di dalam bulan Ramadan tersebut. Wa yahutul khataya, dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Ini sudah baik kabair. Jumat ke Jumat yang kita laksanakan pada saat ini adalah akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan Ramadan ke Ramadan, dari Ramadan tahun yang lalu sampai Ramadan tahun ini, yang kita laksanakan dengan baik, dengan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan kesungguhan dalam pengertian kita memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita,
melaksanakan amal-amal soleh dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan bulan Ramadan ini benar-benar akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa yastajibu fi du'a. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Karena Rasulullah SAW juga berfirman bahwa seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam manusia yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shaim hatta yuftir, yaitu seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Saat berpuasa itu jangan kita lengahkan dengan kita banyak melantunkan doa-doa munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat-saat itulah adalah saat-saat doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamul adil, yaitu imam yang adil. Dan yang kedua adalah wal mazlum, yaitu orang yang terzalimi dalam hidupnya. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, yanzurullah ila tanafusikum, bahwa Allah akan melihat bagaimana kalian berlomba-lomba mengisi bulan Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan. Wa yubahi bihikumul malaikah, dan akan membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Fa'alullah min anfusihim khaira, yaitu seorang yang telah menunjukkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah, yang dikatakan orang rugi adalah orang yang tidak beroleh rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala akan berkhutbah, kemudian beliau menaiki anak tangga yang pertama, maka Jibril mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima an rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Sangat merugi sekali orang yang apabila disebut namaku maka dia tidak bersolawat kepadaku. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam bi asyra. Barang siapa bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salam, artinya kebahagiaan, keselamatan kepada orang tadi 10 kali. Yang kedua, raghima anfu rajulin 'indahu abawahu falam ya'mal 'amalan yadkhulu fi bisababil jannah. Yaitu apabila seorang memiliki 2 orang tua, tetapi dia tidak berbuat amal-amal kebaikan kepada kedua orang tuanya, yang dari sebab perbuatan baik kepada kedua orang tuanya itu akan mengantarkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah. Hendaknya kita senantiasa berbuat amal-amal kebaikan di dunia ini, apakah nilai-nilai amal saleh ibadah kita, apakah nilai-nilai sedekah kita dalam kehidupan kita bermunajat pada Allah. Dan jangan melupakan di setiap penghujung sholat kita mendoakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah rahmat ampunan kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidikku dan membesarkanku sejak aku kecil. Inilah sebuah perbuatan yang diisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengabdian kita, amal soleh kita kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga diisyaratkan Rasulullah Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadhana qabla an yufarala, yaitu seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak berbuat sesuatu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu, sehingga dengan perbuatan yang baik itu akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, oleh sebab itulah momentum bulan Ramadan tahun ini hendaknya benar-benar kita manfaatkan dengan amal-amal soleh ibadah kita, dengan amal-amal soleh sosial kita dalam kehidupan kita ini, sehingga kehidupan yang Allah berikan kepada kita menghadapi bulan Ramadan tahun ini benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Karena dalam sebuah kesempatan seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin tudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan pada kami sebuah amal yang akan mengantarkan kepada surga. Maka Rasulullah menyatakan, "Alaika bis-shaum." Hendaknya engkau berpuasa. Kemudian fa innahu la illa lahu. Karena puasa itu tidak ada tandingannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Summa ataitu tsaniyah. Kemudian aku bertanya lagi pada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang serupa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Alaika bis-shaum." Hendaknya engkau berpuasa. Artinya penekanan Rasulullah SAW ini memberikan sebuah isyarat pada kita. Ternyata puasa ini banyak hal-hal yang dapat kita petik dari manfaat dan hikmah yang ada di dalamnya. Puasa sebagai madrasah rohaniyah. Puasa dapat melatih kesabaran kita dalam hidup. Karena dijelaskan Rasulullah SAW, as-shaumu nisfus sabr, bahwa puasa itu separuh dari kesabaran. Melatih diri kita kesabaran. Tatkala kita berpuasa, tidak dibenarkan kita berkata-kata yang tidak baik. Tidak dibenarkan kita mengunjing orang. Tidak dibenarkan kita berdebat. Tidak dibenarkan kita mengatain orang lain dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan puasa dapat menguasai diri. Seseorang yang berpuasa, dia dapat menahan hawa nafsunya, menghadapi segala dorongan-dorongan hawa nafsu, baik yang akan menjerumuskan dia kepada hal-hal kemaksiatan ataupun hal-hal yang dia laksanakan tatkala berpuasa dengan perkataan-perkataan dan perilaku yang tidak baik. Yang ketiga adalah menguatkan kemauan kita yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kecuali sehingga menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan lagi bahwa puasa adalah menjadikan seorang bersikap loyal dan patuh pada Allah. Tatkala menahan hawa nafsunya, tidak melanggar, dia menahan diri dari lapar dan dahaga, menjaga kalimat-kalimat dan kata-kata dan sikap hidupnya yang justru akan bawa dirinya kepada membatalkan puasa, maka dia dapat menguasai diri, dia dapat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat sejak dia sahur sampai dia berbuka apakah dia melanggar ataukah tidak, tapi Allah Maha menguasai, Allah Maha melihat. Kepatuhan inilah yang dijadikan sebagai muraqabatillah, merasakan pengawasan Allah tatkala dia hidup dalam kehidupan ini. Muraqabatillah inilah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Kalau kita merasakan pengawasan Allah dalam hidup kita ini, pasti kita akan berhati-hati di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam puasa tahun ini adalah memberikan kesehatan, memberikan kesempurnaan, memberikan waktu kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabil ghurab. Ibadallah ittaqullah ta'ala min sima'illah yafudul khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi
wa sanna bi malaikatil musabbihati li qudsi wa sallallahu bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ala al-baqil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma balighna ramadana fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.